kelompok pertama mata kuliah kewirausahaan yang akan menjelaskan materi tentang untuk mengenal wirausahaan. Dan saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Muhammad Zainul Rozikin yang akan menyampaikan materi syarat-syarat untuk menjadi seorang wirausahaan. Dan saya Muhammad Nanda yang akan membawa materi tentang sejarah kewirausahaan dan tujuan wirausahaan. Dan saya Alma Yusufia, saya membawa materi pengertian kewirausahaan. Saya Ludotul Mukaroma, saya akan menjelaskan tentang manfaat kewirausahaan. Nama saya Nurul Dayati, saya akan menjelaskan tentang karakteristik wirausaha. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan suatu produk yang baru dengan cara yang kreatif dan inovasi yang memberikan manfaat bagi semua orang dan bernilai tambah. Selain itu, peran wirausaha sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Secara umum, peran wirausaha sangat diperlukan untuk mempertambah perekonomian Indonesia. Saya akan menerangkan materi yang kedua, yaitu tentang tujuan kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pribadi dengan orang lain. Yang pertama adalah tujuan kewirausahaan untuk kepribadian. Di situ kita bisa mempunyai peluang untuk mengubah nasib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri untuk lebih kreatif, inovatif, dan bisa melakukan apa yang kita sukai. Dan ketiga, kita bisa berperan bagi masyarakat. Dan yang terpenting adalah kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan bagi orang lain. Di situ kita bisa memberikan lapangan kerja dan tentu saja mengurangi pengangguran yang ada. Dan yang kedua, kita bisa membantu kewirausahaan muda untuk berkreasi dan inovasi. Dan yang ketiga, kita bisa mensejahterakan masyarakat. Dan yang keempat adalah kita bisa menularkan dan mengembangkan semangat untuk berwirausaha bagi orang lain. Pada abad ke-20, kewirausahaan mulai masuk di negara Indonesia. Banyak masyarakat yang merasakan bahwa Indonesia sangat membutuhkan pendidik pada tahun 1998. Kemudian, situ kewirausahaan sangat berperan tinggi dan terbentuklah UMKM yang membantu Indonesia dalam masalah ekonominya. Kemudian, dari situ perkembangan ekonomi semakin meluas hingga kini. Saya di sini akan menerangkan tentang materi syarat-syarat untuk menjadi seorang wirausahaan. Yang pertama kita sebagai seorang wirausahaan harus mempunyai modal yang berupa sarana maupun prasarana. Yang kedua, kita juga harus memiliki kemampuan untuk mencari peluang-peluang yang ada dan mengevaluasi peluang-peluang yang ada. Yang ketiga, kita harus berani mengambil resiko, tetapi resikonya itu yang sudah kita perhitungkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang keempat, kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun dan dimanapun. Yang kelima, kita harus mempunyai pemikiran untuk masa yang akan datang. Jikalau bisnis kita ini bisa bertahan atau tidak di masa yang akan datang, maka kita juga harus berinovasi dalam bisnis kita.
Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kewirausahaan. Manfaat yang pertama yaitu mengurangi pengangguran. Karena ketika kita membuka wirausaha, maka kita membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang menganggur. Manfaat yang kedua yaitu membantu perekonomian keluarga. Manfaat yang ketiga, kita mengajarkan kepada karyawan kita untuk bagaimana cara kita berwirausaha dengan tekun, dengan jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kemandirian kita. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan perekonomian suatu bangsa dan negara. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik wirausaha. Karakter adalah ciri, watak, sifat, tingkah laku yang khas dari seorang wirausaha yang membedakan dengan orang lain. Karakteristik wirausaha yang pertama, disiplin. Disiplin di sini dapat diartikan tepat waktu, taat pada peraturan, dan konsisten. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras yang dimaksud kerja maksimal, tidak kenal lelah, semangat kerja yang tinggi, tidak membuang-buang waktu untuk segera menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat, serta etos kerja yang tinggi. 3. Komitmen tinggi. Setia pada pekerjaan, senantiasa berusaha untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, kreatif. Mampu menciptakan gagasan, ide, hal-hal yang baru. 5. Inovatif. Membuat terobosan baru karena adanya invensi, ekstensi, duplikasi, sintetis dalam masalah produk dan pelayanan. Yang keenam, mandiri. Percaya dan berusaha keras atas kemampuan diri sendiri, tidak tergantung pada orang atau pihak lain. Yang ketujuh, realistis. Bekerja maksimal sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Yang kedelapan, jujur. Bertindak secara benar, menepati janji, tidak berbohong, tidak berkhianat, suci dalam pemikiran, dan dapat dipercaya. 9. Prestatif. Melakukan pekerjaan dengan sempurna sehingga mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sekian dari kelompok kami, mengucapkan terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama akan